Panpol, korban politik. Tanah Papua, surga dengan keindahan alam yang tiada banding, mencakup hutan tropis, perairan sebening kristal, hingga hamparan hutan mangrove. Bentang alamnya melahirkan ekosistem khas yang tak ditemukan di tempat lain. Tanah Papua juga menjadi rumah bagi masyarakat adat yang telah menjaga tradisi dan hidup harmoni dengan alam selama ratusan generasi. Namun, di balik keindahan lanskap yang memukau, kerusakan masih terus terjadi. Greenpeace Indonesia memulai perjalanan untuk melihat lebih dekat ekosistem tanah Papua yang kian rapuh akibat kebijakan dan aktivitas industri yang tak henti mengejar keuntungan. Awal pelayaran kami dimulai menuju ke wilayah yang paling sering dikunjungi wisatawan di Raja Ampat, yakni Pianemo dan Wayag. Sepanjang perjalanan, kami disuguhi panorama memukau. Inilah mengapa Kepulauan Raja Ampat disebut sebagai salah satu tempat terindah di muka bumi. Namun saat kami memasuki kawasan Raja Ampat lebih jauh, kontrasnya menjadi nyata. Surga di satu sisi, tetapi terdapat kehancuran di sisi lain. Disinilah potret keindahan Raja Ampat berubah menjadi suram. Sepintas aktivitas penambangan tampak samar, hampir tersembunyi. Dari kejauhan yang terlihat hanya hilir mudik kapal tongkang, tetapi pemantauan udara terlihat jelas inti pulau sedang digali. Pemandangan ini sungguh mengejutkan sekaligus memilukan. Pulau kecil yang dulunya masih alami, kini tampak rusak. Para pengambil kebijakan mulai tergiur keuntungan dari sektor pertambangan terutama nikel. Hal ini telah mengorbankan pulau-pulau kecil yang menopang ekosistem alam di Raja Ampat. Ya, wilayah Raja Ampat ada sebagian areal yang menjadi wilayah konservasi. Tapi wilayah-wilayah ini tidak terlepas dari izin-izin yang diberikan oleh pemerintah. Nah, karena pemerintah hari ini hanya melihat keuntungan dan memperluas industri ekstraktif di wilayah ini. Lalu muncul pertanyaan, berapa lama keindahan Raja Ampat bisa bertahan menghadapi laju industri ekstraktif yang tanpa batas? Maka kita akan menyaksikan ke depan bagaimana kekayaan di Indonesia akan hilang akibat rakusnya industri nikel. Untuk itu, kita harus hentikan itu bersama-sama. Kita harus minta pemerintah, terutama pemerintah pusat, untuk menghentikan izin-izin tambang nikel di wilayah Raja Ampat dan di wilayah pulau-pulau kecil di Indonesia Timur, karena di Indonesia Timur ini adalah wilayah-wilayah yang sangat kaya akan keanekaragaman hayati di Indonesia. Dan kemarin Bapak Presiden memimpin rapat terbatas, salah satunya membahas tentang izin usaha pertambangan di Kabupaten Raja Ampat ini, dan atas petunjuk Bapak Presiden, beliau memutuskan bahwa pemerintah akan mencabut izin usaha pertambangan untuk 4 perusahaan di Kabupaten Raja Ampat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Ki Ewes, petugas rakyat.
Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, kisruh tentang penambangan nikel yang merusak alam Raja Ampat semakin memanas ketika diketahui bahwa kapal-kapal pengangkut hasil tambang nikel di daerah itu bernama JKW Mahakam dan Dewi Iriana. Loh, kok bisa? Itu kan nama mantan presiden beserta istrinya. Dan ternyata di lokasi penambangan nikel Raja Ampat ada 8 kapal yang bernama JKW Mahakam dan 6 kapal berlabel Dewi Iriana. Apakah kapal-kapal itu memang ada hubungannya dengan Pak Jokowi dan Bu Iriana? Nggak ada itu. Gimana? Itu kan izin-izinnya itu kan keluar jauh sebelum pemerintahan Pak Jokowi. Kalau memang kapal-kapal itu gak ada kaitannya dengan Pak Jokowi dan Bu Iriana, kok berani pemilik kapal memberi nama itu? Ayo, 8 kapal loh yang bernama JKW Mahakam dan 6 kapal bernama Dewi Iriana. Wes, angel. Saya Ki Ewes. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banpol, korban politik.